Warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? Good morning. Or oh yeah, let's say that this right now is good afternoon. How are you? Okay. Now listen to me. First of all, I want to say minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Uh, Apabila saya selama perkuliahan ada melaksanakan atau melakukan perbuatan yang salah atau kata-kata yang tidak nyaman atau membuat Anda tersinggung, saya mohon dimaafkan ya. And then now it's time for us to continue study. Okay? Today we will learn about tunggu sebentar. We will learn about instruction. With the topic is about giving instruction. Ya, udah siap belajar apa belum nih? Bagi yang ada di kampung, sambil nonton, sambil bersantai duduk-duduk, berkumpul dengan keluarga, bisa juga sambil belajar. Kemudian juga bagi yang ada di perjalanan, lagi ada di dalam bus, silahkan fokus ke materi sebentar sambil duduk-duduk. Jangan sampai terlalu fokus, jangan sampai lalai. Nanti barangnya dibawa sama orang. Jangan sampai tidur di dalam bus kelamaan. Tetap waspada. Kemudian bagi yang sudah ada di Lombok, ada yang memang tinggal di Lombok dan sekitarnya, mari kita fokus belajar. Oke? Alright. Untuk yang pertama adalah silahkan perhatikan PowerPoint berikut ini ya. Oke, silahkan diperhatikan layar Anda dengan baik. Materi kita hari ini adalah explaining procedures. Tapi tetap kita fokus pada giving instruction. Kemudian the objectives of our material today. Objektif atau tujuan materi kita hari ini adalah mahasiswa mampu memberikan instruksi kepada pasiennya, yaitu from midwife to the patient, explaining the procedure, drug delivery to the patient. Cara memberikan prosedur memberikan obat kepada pasien juga. Tapi satu persatu ya. The first one is giving instruction to the patient. Oke, mari kita mulai. Nah, silakan perhatikan percakapan berikut ini. Midwife, seorang bidan berkata, "Good morning, Mrs. Salma." Once again, "Good morning, Mrs. Salma." "Good morning, Mrs. Salma." The patient answer. Patient, "Good morning." Kemudian pasiennya masuk ke dalam ruangan, silakan duduk. Kemudian si midwife berkata, midwife said, "Would you stand up right here?" Bisakah ibu berdiri sebelah sini? Would you stand up right here? Would you stand up right here? The patient say, "Sure, tentu saja." "Of course." Anda bisa jawab, "Of course." "Yes, please." "Yes, of course." Or "Yes, sir." And then the midwife say, "That's fine, Mrs. Selma." Oke, stop di situ, Mrs. Selma. Oke, don't move. Don't move your head. Jangan menggerakkan kepala Anda. Keep your head steady. Tegakkan kepala Anda. Look straight ahead. Dan lihatlah ke depan. Nah, kemudian dia akan bertanya, "Let me measure your height." Izinkan saya mengukur tinggi badan Anda. "What is my height?" Kata patientnya. Midwife say, "It is 156 cm." Tinggi Anda
156 cm. Oh, that's normal. And that's normal. Nah, next. Nah, dari percakapan ini Anda bisa melihat ada beberapa kata atau beberapa kalimat yang digunakan oleh si midwife untuk memberikan instruksi kepada pasiennya. That's it. Dia berkata bahwa would you stand up right there atau right here? Would you stand up right here? Would you stand up right here? Itu perintahnya pertama. Don't move your head. Do not move your head. Instruksi yang selanjutnya. Next is that keep your head steady. Tegakkan kepalanya dan lihat ke depan. Look straight ahead. Would you stand up right here? Don't move your head. Keep your head steady. Look straight ahead. Kemudian juga ini seharusnya dia terlihat, cuman karena layarnya tidak bisa bisa, tetap tidak bisa. Ada juga instruksi selanjutnya, let me measure your height. Izinkan saya mengukur berat badan Anda. Tetapi yang paling utama adalah would you stand up right there atau right here. Keep your head steady. Stand up. Look straight ahead. Don't move your head. Oke. Nah, itu adalah beberapa kalimat atau expression yang biasa digunakan oleh midwife ketika berhadapan dengan pasien. Oke. Sesuai penjelasannya, the conversation above is an example of how midwife gives instruction to measure patient's height. So now let's discuss how she give instruction to the patient. Nah, bagaimana caranya midwife, yaitu si ibu bidan, memberikan instruksi kepada pasiennya. And so there are several ways in which midwife able to carry out instruction to explain the procedure to the patient. For example, contoh pertama yaitu, okay, hi, it's time to practice breastfeeding your baby. It's time. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya ibu-ibu sudah waktunya. It's time. Atau saatnya. Ibu-ibu saatnya berlatih menyusui anak. It's time to practice breastfeeding your baby. Nah, itu satu. Kemudian Anda dapat mengatakan kata I will assist you. I will assist you. I will help you breastfeed your baby. Ya. I will give you instruction how breastfeed your baby, or I will give you an example how to breastfeed your baby. Oke. Nah, pernyataan lain juga bisa Anda katakan seperti this will take time, sebentar, or follow me, or follow my instruction. Ikuti instruksi saya. Follow me, ikuti saya, or follow my instruction. Atau Anda bisa mengatakan listen to me. Listen to my instruction.
Oke. Atau selanjutnya, aduh maaf ini tidak terlihat, yaitu Anda bisa lihat di PowerPoint yang akan saya kirimkan juga nanti, atau Anda bisa melihat di buku Anda yang buku yang akan saya kirimkan juga. Oke, you can say, let me help you wear your shoes. For example, let me help you wear your shoes. Izinkan saya atau boleh saya bantu untuk memasang sepatu Anda. Mungkin ibunya kesulitan pasang sepatu, Anda bisa membantunya. Oke. Nah, jadi satu lagi yaitu Anda bisa dengan cara bertanya. Do you feel dizzy? Apakah Anda merasa pusing? Kalau dia jawab ya, oke. Would you please sit down or let me check your condition? Or would you please stand up? Atau apa misalnya? Atau would you please lay down on the bed? I will check your condition. Nah, jadi kata would you please itu untuk menyatakan lebih sopan. Oke. Now, ada juga ketika si pasien sudah mengikuti apa yang Anda instruksikan, you can say, oh fine, that's it. Nah, jadi misalnya tadi Anda bilang, it's time to breastfeed your baby. I will assist you and help you breastfeed your baby. Saya akan membantu atau menolong Anda untuk menyusui anak Anda. Nah, jadi nanti kemudian pasien itu menggerakkan tubuhnya sesuai dengan cara yang benar, sesuai yang aturannya. Kemudian sang ibu menyusui anaknya. Nah, kalau sudah pas caranya, bentuknya, dan cara memegang anaknya sudah pas, menyusuinya sudah pas, maka Anda bisa mengatakan fine. Oh, that's right. Oh, that's it. Nah, oke. Agak dikecilkan, agak susah diperkecil. Oke. Oke. Down here is the sentence that midwife may use to inform the patient before intervention. Jadi ini adalah beberapa kalimat yang biasa digunakan oleh seorang bidan untuk menginformasikan kepada pasiennya sebelum melakukan tindakan, ya. Jadi yang pertama adalah I need to take your temperature. Once again, I need to take your temperature. Once again, I need to take your temperature. Nah, atau Anda dapat mengatakan, seorang bidan dapat mengatakan, I need to weigh you. Bukan dibaca weigh hat ya, tapi dibaca weigh. Kalau kita dalam bahasa Indonesia, weigh. I need to weigh you. Artinya, saya perlu mengukur berat badan Anda. I need to weigh you. I need to count your pulse. I need to count your pulse. Saya perlu mengukur tekanan darah Anda. Atau detak jantung Anda juga bisa. Next is I need to measure your height. Once again, I need to count your pulse. Next is I need to measure your height. Oke. Nah, apabila Anda ingin menyarankan untuk si pasien untuk mengukur berat badannya sendiri, nah, Anda bisa mengatakan, please weigh yourself on that scale. How much do I weigh? Atau Anda tinggal bilang, please weigh yourself on that scale. Silahkan mengukur berat badan Anda di
timbangan di samping Anda, misalnya kayak gitu. Please weigh yourself on that scale. Once again, please weigh yourself on that scale. Oke. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana caranya seorang pasien ask about the result of measurement, yaitu bagaimana cara seorang pasien kalau misalnya mereka akan bertanya tentang hasil pengukuran, hasil pemeriksaan Anda. Jadi mereka akan bertanya, what is my temperature? Once again, what is my temperature? Nah, artinya adalah berapa suhu badan saya? What is my temperature? Or what is my blood pressure? Once again, what is my blood pressure? Berapa tekanan darah saya? What is my pulse? Berapa denyut jantung saya atau denyut nadi saya? Next is what is my height? Seberapa tinggi saya? Kalau untuk berat, how much do I weigh? Nah, kalau untuk tinggi memang khusus dia. Kalau dia misalnya dia mau tanya berapa tingginya, maka dia akan bertanya how much do I weigh? Anda bisa jawab it is normal. Kalau dia normal. Dengan berapa jumlah atau hasil dari pemeriksaan Anda. Okay. The next is how a midwife tells about the result of the measurement. Cara seorang bidan menginformasikan hasil dari pengukurannya. Oh, kalau ditanya what is my temperature? Once again, what is my temperature? Oh, Anda jawab it's 37 degrees Celsius. It's 37 degrees Celsius. Once again, it's 37 degrees Celsius. Anda bisa menambahkan your temperature is higher than normal. Your temperature is higher than normal. Jadi temperatur Anda lebih tinggi dari yang normal. Next, how much do I weigh? Kalau ditanya, si pasien nanya, how much do I weigh? Anda langsung jawab, your weight is 67 kilos. Once again, your weight is 67 kilo. What is my height? What is my height? Anda tinggal menjawab, you are 156 cm height. You are 156 cm height. Atau misalnya tingginya 170, emak-emak itu, langsung Anda bilang, you are 170 cm height. Atau yang pertanyaan selanjutnya, I guess ini untuk yang pulse. Untuk yang denyut nadi atau tekanan jantung ya, denyut nadi kayaknya. Anda tinggal menjawab what is my pulse? You say it is 130 over 80 millimeter Hg. Hectogram is it? I don't know. It's 130 over 80. Nah, jadi Anda tinggal menjawab seperti itu. Oke ya. Nah, Anda tadi sudah belajar cukup bagus tentang bagaimana caranya giving instruction. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. But today, I will give you one task. Your task is, number 1, is that you have to make 10 sentences in English contain instruction to the patient related to your work as a nurse or midwife. Make conversation with your partner about giving instructions of medication
use to the patient. Tapi yang nomor 2 tidak usah dikerjakan, hanya nomor 1 saja. Make 10 sentences in English containing instruction to the patient related to your work of a nurse or midwife. Jadi saya minta untuk membuat 10 kalimat tentang bagaimana memberikan instruksi kepada pasien. Kemudian 10 kalimat itu Anda bisa pertama buatkan saya list 10 kalimat tersebut instruksinya. Kemudian yang keduanya adalah buat percakapan yang berisi tentang 10 kalimat instruksi tersebut. Once again, tugas Anda adalah I want you to list 10 sentences in English containing instruction to the patient related to your work as a midwife. And then I want you to create one conversation between midwife and patient yang harus ada isi 10 dari instruksi yang sudah Anda buat tadi, listkan Anda di atas tadi. Oke? Kumpulkan harus hari ini. Silakan Anda foto atau Anda ketik. Boleh, silahkan. Jangan lupa tugasnya harus kirim hari ini. Kirimnya ke email saya ya. fauzi.bafadal@gmail.com. Once again, email saya fauzi.bafadal@gmail.com. Nah, tadi Anda sudah belajar kan ya? Juga saya sudah berikan tugas-tugasnya. Sekali lagi, tugas Anda adalah membuat list 10 kalimat tentang giving instruction. Kemudian di bawah list 10 kalimat tadi, Anda buatlah sebuah percakapan antara seorang pasien dengan seorang bidan, from patient with midwives, and then yang dalam percakapan tersebut harus berisi ke-10 dari instruksi yang ada. Oke? Usahakan instruksinya berbeda, ya. Jangan seperti yang sudah saya berikan contoh. Buat yang lain atau Anda tambahkan lagi yang lain. Ya. Karena yang seperti berdiri tegak, kemudian berbaring atau lihat ke depan itu sudah dipakai. Mungkin coba yang lain. Ya. Oke, sekian untuk hari ini. Untuk materi tentang giving instruction, especially about the procedures. So, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di hari Kamis ya. Kemungkinan kita online lagi karena mungkin semoga saja bisa offline dan semoga saja sudah kembali semuanya. Ya. Sekali lagi, that's all for today. See you in next meeting. Have a nice day. Have a nice trip. May your trip be well, be safe, and take care. And then enjoy your day. If you are still in your hometown, enjoy your time with family. Don't forget to hug your mom. Don't forget to hug your father before you go to Mataram. Hug them, kiss them in bahasa Indonesia. Ketika Anda berkumpul dengan keluarga, jangan lupa dicium orang tuanya, dipeluk hangat. Sebelum Anda pergi ke Mataram lagi, jangan lupa seperti saya bilang tadi, dipeluk, dicium orang tuanya. Use your time well with your parents. And then bagi yang sudah di Mataram, di Lombok, yang sedang berkumpul dengan keluarganya, silahkan nikmati waktunya bersama keluarga. Dan jangan lupa perkuliahan sudah aktif dan segera kembali ke Mataram bagi yang belum di Mataram. Karena perkuliahan sudah dimulai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.